Film dimulai dengan suara Mbah Morgan Freeman yang menjelaskan jika di awal abad ke-21, bumi sudah diamati oleh makhluk cerdas yang jauh lebih hebat dari umat manusia. Di balik gelapnya luar angkasa, makhluk-makhluk itu meneliti dan mempelajari gerak-gerik kita semua yang begitu sibuk dengan segala urusan masing-masing di bumi, layaknya manusia yang meneliti organisme-organisme dengan mikroskop. Akan tetapi tidak semua peneliti hanya sebatas melihat, karena sekelompok makhluk asing di luar sana menilai dari sisi yang berbeda. Mereka merasa iri dengan bumi yang terlihat damai, semua sumber daya alam tersedia, dan secara diam-diam mereka berencana untuk menyerang kita. Inilah perang dunia. One would have believed in the early years of our own fro about the globe, empire over this world might scrutinize the creatures in a drop of water, and unsympathetic through their plans, various urns, they observed and studied. Ray Ferrier adalah seorang operator kren yang tinggal sendirian di kota Bayonne, New Jersey, Amerika. Ray telah bercerai dengan mantan istrinya Mary Ann dan juga tidak begitu dekat dengan kedua anaknya yaitu Robbie dan Rachel, Rahel aja lah ya. Karena memang Ray adalah pria yang egois dan selengean. Hari itu Mary yang telah hamil datang bersama suami barunya, sebut saja Pak Ijo, lalu menitipkan Robbie dan Rahel untuk sementara karena mereka ingin menginap di rumah ortunya Mary di kota Boston. Situasi pun agak sedikit awkward bagi Ray. Lalu Mary mengingatkan agar Ray menyuruh Robbie segera menyelesaikan tugas sekolahnya. Setelah Mary dan Pak Ijo pergi, terdengar berita di TV yang menjelaskan tentang badai petir yang melanda Ukraina hingga terjadi pemadaman listrik secara massal, di mana gangguan listrik tersebut mungkin disebabkan oleh gelombang elektromagnetik atau EMP dari petir-petir yang bermunculan. Bahkan ngerinya EMP juga bisa diikuti gempa bumi yang berkekuatan 6,5 skala Richter. Due Monday. She's yet to begin. We're done by the time we got back. Marianne, it's good luck for you. You think? Yeah. As in the Ukraine, they're followed by seismic scale. 52 million total blackness tonight. Freakish lightning. Setelah itu Ray dan Robbie main lempar-lemparan bola baseball sambil ngobrol ngalor ngidul, sedangkan Rahel hanya memperhatikan saja. Ray menyuruh Robbie untuk menyelesaikan tugasnya, tapi Robbie menjawab jika Ray tidak seharusnya nyuruh-nyuruh karena yang bayar sekolahnya adalah Pak Ijo. Mendengar itu Ray pun agak tersulut emosi dan melempar bola cukup kencang. Robbie juga semakin benci melihat sosok ayah kandungnya yang selengean dan sengaja menghindari lemparan bola agar jendela rumahnya pecah. Just do your report. You can f*** out. You don't pay for it. Tim does. I said you got a report due on Monday. Finish. I just gotta type it. Bullshit. You're like such a... Rahel pun berusaha mengingatkan ayahnya yang seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada Robbie. Namun Ray tidak menggubris putrinya, bahkan menyuruh Rahel mesen GoFood aja kalau lapar karena dia pengen tidur siang. Rahel pun makan sendirian sambil nonton TV yang lagi-lagi penuh berita tentang serangan EMP. Lalu setelah Ray bangun, dia pun terkejut karena Robbie nekat membawa mobilnya entah kemana tanpa izin. Namun ketika Ray mengecek keluar rumah, sudah banyak warga sekitar melihat kepulan awan hitam di langit yang tidak seperti biasanya. Karena anehnya angin bertiup menuju titik badai, padahal seharusnya angin meluas keluar badai, ya kan Lur? Tiba-tiba angin kencang pun berhenti, diikuti dengan petir menyambar berkali-kali. Lalu, yang terjadi? Sure, see something like that. Springtime, maybe. Not this time. What? Toward the storm. That is weird. It's the 4th of July. Sama seperti di berita Lur, petir itu merupakan serangan EMP yang memadamkan semua alat-alat yang menggunakan listrik di sekitarnya. Karena bukan hanya lampu, kulkas, dan kipas angin saja yang mati, tapi juga jam tangan, HP Ray, dan semua mobil di daerah sana. Jika diperhatikan lagi, petir tadi tidak bersuara gluduk seperti biasanya. Untungnya Robbie nggak kenapa-kenapa, dan dia terpaksa jalan kaki balik ke rumah dengan meninggalkan mobil Ray yang mati di jalan. Ray pun terlihat sangat marah. Dia menyuruh Robbie menjaga adiknya di rumah dan mengancam akan melapor polisi jika Robbie berani memakai mobilnya lagi tanpa izin. Setelah itu Ray mengikuti arah orang-orang yang lari ke tengah kota. Dia juga papasan dengan temannya yang seorang teknisi bengkel yaitu Manny. Dan Ray menyarankan agar dia mengganti bagian kumparan pada dinamo starternya. Lalu setibanya di perempatan dekat sana, orang-orang melihat sebuah retakan besar di aspal yang ternyata petir tadi menyambar berkali-kali ke titik itu. Tapi anehnya alih-alih terasa panas, pecahan aspal justru terasa sangat-sangat dingin. Namun tiba-tiba terasa getaran hebat dari bawah tanah Lur, padahal di bawahnya tidak ada jalur kereta ataupun saluran air. Dan ternyata sumpah ngeri banget, Krik. Robot berkaki 3 itu disebut dengan nama Tripods, dan orang-orang yang terkena lasernya berubah menjadi debu secara instan.
Kita juga sempat melihat robot itu melepaskan cairan aneh sebelum dia menyerang. Untungnya Ray berhasil selamat. Dia terlihat sangat ketakutan dan segera balik ke rumah. Ray yang masih syok melihat kehancuran di mana-mana dan banyak orang tewas begitu saja, langsung mencuci muka yang penuh debu para korban. Sedangkan Robbie dan Rachel kebingungan apa yang terjadi dengan ayah mereka karena kekacauan belum sampai di komplek tersebut. Tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Ray pun menyuruh Robbie untuk segera memasukkan semua makanan yang tersisa ke kardus dan Rachel juga diminta merapikan kopernya. Sedangkan Ray langsung mengambil pistol yang dia simpan dan membawa kedua anaknya ke bengkel Manny. Untungnya mobil tadi berhasil dibetulkan dan gak pakai lama Ray pun mencolong mobil tersebut lalu menyuruh kedua anaknya masuk. Ray memperingatkan jika Manny tidak ikut masuk ke dalam mobil maka dia akan mati. Dan tiba-tiba Whose car is this? Hey, right. That's the exact attitude. Get in, Manny, or you're gonna die. Rachel, shut up, Ray! I'm driving! Do something! Ray pun langsung ke jalan tol OTW ke rumah Mary dan Paijo untuk berlindung sementara waktu di sana. Dan terlihat hanya mobil Ray saja yang bisa jalan. Robbie tidak henti-hentinya bertanya apa yang sebenarnya menyerang mereka. Lalu dia berusaha menenangkan Rachel yang semakin teriak-teriak tantrum karena ketakutan. Setelah Rachel mulai tenang, Ray pun menjelaskan ke Robbie jika robot Tripods keluar dari bawah tanah dan menghancurkan semuanya. Namun Ray yakin dari bentuk dan teknologinya, Tripod tidak berasal dari bumi. Karena sepertinya robot itu dikendalikan oleh seonggok alien yang turun dari badai petir tadi. Lalu sesampainya di rumah Mary, Ray meminta kedua anaknya beristirahat sejenak di sana dan dia akan membuatkan makanan. Saking tidak dekat dan tidak pedulinya Ray dengan keluarganya, lur, Ray yang sedang menyiapkan roti selai kacang baru tahu jika Rachel alergi kacang dari lahir. Ray pun terdiam kecewa dengan dirinya sendiri karena dia juga melihat rumah Paijo yang begitu mewah. Itu artinya Paijo lebih mampu menghidupi Mary dan kedua anaknya serta memberikan perhatian yang cukup. Ray mengatakan jika Robbie dan Rachel akan aman di sana karena besok Mary dan Paijo pasti akan pulang. I'm Blackjack? allergic to peanut butter. Since when? Birth. In the morning, Mom and Tim are gonna be... Agar lebih aman, Ray menyuruh anak-anaknya tidur di ruang basement, sedangkan Ray akan menjaga mereka, namun akhirnya dia tertidur pulas. Namun tak berselang lama, angin pun berhembus sangat kencang di dekat sana, diikuti dengan kilatan petir. Sontak mereka bertiga langsung terbangun, karena ngerinya terdengar suara gemuruh yang sangat melengking. Setelah itu Robbie pun langsung membawa Rachel dan ayahnya ke ruangan pipa-pipa air di basement yang lebih aman. Dan... Is the lighting back? This is something else. Alhamdulillahnya mereka bertiga masih sempat kabur dan berhasil selamat. Ketika situasi sudah terasa aman, Ray pun mengecek keluar dan kondisi rumah sudah hancur, lur. Ternyata suara bising tadi adalah pesawat yang jatuh sampai ada turbin di ruang tamu. Di sana Ray bertemu 3 reporter TV yang mengatakan jika pasukan angkatan darat sudah menembak Tripods dengan tank, tapi pelurunya langsung meledak sebelum mengenainya karena ada semacam perisai tak terlihat yang melindunginya. Ray juga diberitahu jika setiap area yang diserang oleh Tripod pasti tidak akan ada berita yang keluar dari sana karena hampir semua orang tewas dan listrik juga padam. Ternyata robot Tripods ada banyak, lur, dan kemungkinan mereka sudah dikubur di kedalaman bumi sejak lama. Teori Ray juga benar karena terlihat di kamera jika alien masuk lewat sambaran petir menuju robot Tripods di dalam tanah. Some kind of shield or fire at them dead and causing me damage. No more news comes out of that area. Keep watching the lightning. His them, the machines, right? Selanjutnya mereka akan menuju ke rumah ortu Mary di Boston. Tapi Ray akan lewat jalur yang lebih jauh dan akan naik kapal feri. Karena jika lewat tol bisa-bisa mobil mereka dibegal, ya kan? Di tengah perjalanan Rachel pun izin pipis dan dia jalan agak jauh ke semak-semak di dekat sungai. All right, then just go where I can see you. Told you to stay where I can see you. Tak lama kemudian serombongan angkatan darat melintas yang akan melawan pasukan robot Tripods dan Robbie pun ingin ikut membantu. Jelas tentara-tentara itu tidak ada yang menggubris dan Ray juga menenangkan Robbie karena mereka harus menjaga Rachel yang masih berumur 10 tahun. Akan tetapi Robbie menganggap Ray selalu kabur dari masalah. Menurutnya Ray membawa mereka ke Boston hanya karena Ray ingin kembali hidup sendiri dan meninggalkan kedua anaknya lagi bersama sang ibu. Robbie juga sudah muak dengan Ray karena seharusnya seorang ayah dapat melindungi dan merawat anak-anaknya. Wait, stop! Let me on your head! We get back at their old sister joining... Mommy! Where are you going? Who's gonna get me? We chose
boss because she's there. You can dump. Karena ngantuk, Ray pun minta Robbie gantian nyetir. Dan ketika sudah dekat dengan kapal feri, banyak orang yang mengerumuni mereka untuk merampas mobil. Mereka pun gantian nyetir lagi dan semakin banyak orang di sekitar mereka yang bahkan berani menghantam mobil Ray hingga kaca depannya bolong. Dan It's my son. Where's my son? I'm gonna call me. Oh my god. Please let me just. Ray pun ditodong oleh seorang pria dan akhirnya terpaksa menjatuhkan pistolnya serta merelakan mobil tersebut. Mereka bertiga pun segera pergi ke Warmindo dan mobil itu masih jadi rebutan hingga baku tembak terjadi. Ray dan kedua anaknya pun lanjut jalan ke kapal feri bersama orang-orang selamat lainnya. Poster orang hilang ditempel sekitar sana, juga ada kereta lewat yang semua gerbongnya terbakar. Lalu di dekat tempat jual tiket juga ada posko donor darah untuk membantu para korban dari serangan robot tripods. Banyak sekali orang-orang yang akan menumpangi feri tersebut, lur, dan tanpa sengaja Ray bertemu dengan tetangganya. Di lain sisi Rahel mengamati arah terbangnya kawanan burung di langit dan terlihat sesuatu bergerak di kejauhan yang ternyata There's three of us. There's only five of us. God damn it! beberapa tripods datang yang untungnya tipe dari tripod itu tidak memiliki tembakan laser. Setelah beberapa mobil dibuang dari kapal, Ray, Robbie, juga Rahel berhasil menyelinap naik. Namun karena kapasitas kapal terbatas, banyak orang yang terpaksa ditinggal termasuk tetangga Ray. Sementara itu Ray terlihat bangga melihat anaknya Robbie karena berani membantu orang-orang yang masih tersangkut di pintu feri. Semua orang di kapal pun merasa lega. Tapi tiba-tiba muncul pusaran air yang begitu besar di permukaan dan muncullah robot tripods yang langsung menyerang kapal. Bahkan ada beberapa orang yang diculik robot tersebut, lur. Don't stop. Ray beserta kedua anaknya berhasil lolos dan terlihat tripod-tripod dengan tembakan laser berdatangan dan membasmi semua manusia yang berhamburan. Lalu ketika salah satu robot pergi, pakaian korban tewas yang tadi diculik pun terjatuh. Ini horor banget sih sumpah, lur. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dan terlihat banyak tentara Amerika yang masih terus melawan. Bukan hanya para prajurit dan beberapa tank, tapi juga pesawat tempur. Agar tetap aman, Ray pun menyuruh Rahel menunggu di belakang karena dia harus mengejar Robbie yang terus memaksa ingin membantu militer melawan robot tripod. Ray pun memohon kepada anak sulungnya itu sampai mengatakan jika Ray sangat menyayangi Robbie dan melarangnya untuk ikut berperang. Sementara itu ada Pasutri yang merasa iba melihat Rahel sendirian dan menyuruhnya untuk segera pergi karena situasi semakin berbahaya. Namun keputusan Robbie sudah bulat dan tidak bisa dihentikan, yang akhirnya Ray pun terpaksa merelakan Robbie dan segera melindungi Rahel menjauh dari sana. Akan tetapi ironisnya tak lama kemudian terjadi ledakan besar di tengah-tengah pasukan tentara. Leave her alone. You can do this. You can hate me. Love you. Sweetie, you gotta come with us. Rescuing my brother. I have to stay here. My father. Setelah itu Ray dan Rahel kabur ke sebuah bunker milik seorang mantan supir ambulan bernama Harlan. Ray masih terlihat syok karena kemungkinan besar Robbie tewas akibat ledakan tadi. Tapi Ray masih berusaha menenangkan Rahel dan mengatakan jika mereka akan bertemu Robbie di rumah nenek di Boston. Lagi-lagi Ray merasa dirinya gagal sebagai ayah, lur. Bukan hanya karena kehilangan Robbie, tapi Ray juga tidak tahu prestasi putrinya di sekolah. Sebelum tidur Rahel pun meminta Robbie untuk dinyanyikan lagu Nina Bobo, tapi Ray tidak hafal lagunya. Ray pun akhirnya menyanyikan lagu yang lain agar putrinya bisa tidur dengan nyaman. Robbie's gonna meet us, Rach. What? Walk track and canter, please. I'm sorry, Rach. I don't know that one either. Stop bragging, babe, so don't put me down. Setelah Rahel tidur, Ray dan Harlan pun ngobrol ngalor ngidul sambil minum Hammer, yang ternyata Harlan sudah kehilangan semua anggota keluarganya. Di bunkernya ada persediaan makanan serta minuman untuk berminggu-minggu, dan Ray diperbolehkan tinggal di sana bersama anaknya. Harlan juga mengatakan bahwa robot tripods pasti sudah dikubur di kedalaman bumi sejak jutaan tahun lalu dan tidak pernah terlacak. Atau dengan kata lain, semua penyerangan ini sudah direncanakan oleh bangsa alien sejak dahulu, dan kini mereka berhasil memusnahkan banyak manusia dalam waktu beberapa hari saja. Menurut Harlan ini bukanlah perang, melainkan pembasmian.
Lalu tiba-tiba kembali terdengar suara gemuruh dari luar dan plafon bunker pun runtuh. Ternyata mereka bertiga sudah dikepung banyak robot tripods di luar dan dengan entengnya Harlan mengajak Ray untuk melawan mereka, lur. Karena rumor yang beredar ada orang-orang di Osaka yang berhasil menghancurkan tripod. Harlan pun juga menambahkan jika kali ini giliran manusialah yang muncul dari bawah tanah untuk melawan alien. Mendengar itu Ray pun baru sadar jika seharusnya tadi dia kabur bareng orang-orang aja. Karena sepertinya Harlan ini nggak waras, lur. Sebab dia juga tidak tahu cara menghadapi tripods. The Japanese can figure it out, but we can't. Do this, Ray. Right under their feet, Ray. Under their feet. I have a daughter. What did you bring us? Fight them together, Ray. Setelah itu Ray memperhatikan tembok di bunker dan muncul akar-akar berwarna merah yang berasal dari tripods. Lalu Ray pun cukup emosi saat Harlan berkata ke Rahel bahwa dia akan merawatnya jika nanti Ray tewas. Tak lama kemudian suara gemuruh dari luar perlahan-lahan mereda. Namun tiba-tiba dari lubang plafon muncul seonggok mata robot tripods yang menyisiri bunker tersebut. Untungnya mereka bertiga tidak terlihat dan mata itu pun keluar dari bunker. Akan tetapi kengerian masih belum berakhir karena setelah itu datanglah 4 ekor alien ke dalam bunker dan sosok alien itulah yang selama ini mengendalikan para tripod. Lagi-lagi mereka berusaha bersembunyi dari makhluk-makhluk tersebut. Namun Ray dan Harlan pun berkelahi karena Harlan masih ingin menembak alien itu dengan shotgunnya. Dan perlahan-lahan akar-akar merah tadi semakin bertumbuh dan menyebar. Lalu Harlan pun berteriak histeris karena dia melihat orang-orang yang dihisap darahnya oleh tripod. Dan robot itu juga menghembuskan semacam cairan merah, di mana darah manusia diolah untuk melakukan xenomorphing, lur, atau proses mengubah bumi agar udaranya sesuai dengan tubuh mereka. Dengan cara menyebarkan cairan merah yang dari cairan itu menyebabkan tumbuhnya akar-akar tersebut. Voice down! Quiet! Harlan pun semakin stres, gendeng, dan terus berteriak ketakutan sambil menggali lubang yang katanya akan menuju ke kereta bawah tanah. Ray pun berusaha menenangkannya, namun Harlan masih tidak berhenti. Dan pastinya cepat atau lambat alien akan segera menyadari keberadaan mereka. Setelah itu Ray pun menutup mata Rahel dan menyuruhnya untuk bernyanyi Nina Bobo sambil menutup kupingnya. Karena Ray terpaksa akan membunuh Harlan demi melindungi putri tercintanya. Whatever you hear, don't take that. Setelah Harlan koit, Ray dan Rahel akhirnya bisa istirahat dan tertidur pulas. Tapi tiba-tiba ketika Rahel terbangun, Rachel, make some noise, baby. Rahel pun lari ketakutan dan Ray yang terus mencarinya masih belum menemukan di mana putrinya berada. Tak lama kemudian datanglah robot tripods yang berusaha menyerang Ray dan Rahel yang terlihat di kejauhan pun sayangnya tertangkap oleh robot tersebut. Gak pakai lama Ray langsung mengejarnya. Dia sempat mengambil ikat pinggang penuh granat lalu melemparkannya ke robot tripods. Ledakan granat tidak berdampak apa-apa karena tripod memiliki perisai pelindung yang tidak bisa ditembus. Ray akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam kurungan di bawah tripod bersama manusia lainnya termasuk Rahel. Robot itu mulai menghisap satu persatu orang di sana dan ngerinya Ray juga ikut ditarik. Namun sebelum dikenyot-kenyot oleh tripod itu, dia membawa ikat pinggang granatnya dan semua orang berhasil menarik Ray kembali. Lalu, yang terjadi? Bersama orang-orang yang selamat, Ray dan Rahel pun jalan kaki dan akhirnya sampai ke Boston. Mereka masih melihat akar merah di mana-mana, namun sekarang beberapa bagiannya sudah berwarna abu-abu dan terurai menjadi debu ketika digenggam. Selain itu terdapat seonggok tripod yang nyangkut di gedung dan menurut tentara, beberapa jam yang lalu, robot-robot itu tiba-tiba hilang keseimbangan dan berhenti menyerang. Akan tetapi masih ada satu robot yang bangkit kembali dan Ray memperhatikan burung-burung yang terbang mengelilinginya, tidak seperti biasanya yang pergi menjauh. Karena itu
Itu artinya robot-robot tripod sudah melemah dan kehilangan perisai pelindungnya. Para tentara pun langsung menghujani robot tersebut dengan peluru dan roket bazooka. Sementara orang-orang berhamburan menyelamatkan diri dan Ray beserta anaknya berlindung di bawah terowongan. Sampai akhirnya What happened to him? It's dying. Excuse me, what's happening? It was behaving around down on its own about it. para tentara pun mengerumuni bangkai tripod itu. Lalu tak lama kemudian muncul alien yang mengendalikan robot tersebut dan dia pun akhirnya tewas. Setelah melewati segala kekacauan yang terjadi, Ray akhirnya berhasil membawa Rahel ke rumah mantan mertuanya. Alhamdulillahnya bukan hanya Mary yang berada di sana, tapi juga ayah ibu Mary, Pak Ijo, dan yang terpenting adalah Robbie Lur. Karena ternyata dia berhasil selamat dari ledakan tadi dan kabur ke Boston. Meski gagal sebagai ayah, namun kali ini Ray berhasil melindungi dan mengamankan kedua anak kandungnya hingga bertemu ibunya kembali. Di lain sisi, serangan robot tripod yang terjadi hampir di seluruh dunia telah menelan banyak korban jiwa, juga kehancuran di mana-mana bak kiamat. Di akhir film, Mbah Morgan Freeman pun berkata, sebenarnya ketika para alien tiba di bumi, mereka sudah ditakdirkan untuk musnah. Bukan karena senjata manusia, tapi bangsa alien itu mati perlahan-lahan karena tidak kuat dengan makhluk-makhluk mikroskopis yang tersebar di udara, air, juga makanan, dan tanpa disadari telah dikonsumsi oleh alien-alien itu selama berada di bumi. Maka dari itu mereka mencoba mengubah kondisi bumi sesuai tubuh dan habitat mereka. Tapi secanggih apapun teknologi yang mereka gunakan, ironisnya tubuh mereka tidak cukup kuat untuk tinggal di bumi. Atau lebih tepatnya tidak sesuai dengan planet kita, Lur. Sementara umat manusia memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk tinggal dan menempati bumi dengan tubuh yang sudah didesain kebal dengan udaranya. Namun bukan berarti umat manusia dapat mengeksploitasi semua yang tersedia dengan seenaknya. Karena sebagai makhluk yang lebih cerdas dan beradab, sepatutnya kita bisa bersikap bijak selama menjalani hidup di bumi kita tercinta ini, Lur.